Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 210600094. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi bab 14 yaitu tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi, dan peluang. Materi pembahasannya yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional, yang kedua investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional, yang ketiga peran dan pertumbuhan pengiriman uang, yang keempat bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan, dan materi yang kelima yaitu konflik dan pembangunan. Materi yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk yang pertama investasi swasta asing langsung dan portofolio terdiri dari yang pertama investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau tradisional besar biasanya berkantor pusat di negara maju, dan yang kedua investasi portofolio atau portofolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha seperti bank, reksa, dana, perusahaan, dan individu swasta. Sumber aliran yang kedua yaitu pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Yang ketiga yaitu bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing yang terdiri dari yang pertama pemerintah nasional individual dan badan donatur multinasional dan kini makin berperan. Yang kedua yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM swasta, sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Materi yang kedua yaitu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari suatu negara. Pada tahun-tahun belakang ini, sejumlah kecil MNC juga muncul dari negara-negara berpendapatan menengah tinggi seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik tapi bisa berpotensi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Perusahaan multinasional atau MNC perusahaan dengan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pertumbuhan investasi asing langsung atau FDI pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan FDI muncul dalam gelombang yang senantiasa makin membesar. Investasi langsung atau FDI yang investasi ekuitas saham di luar negeri oleh perusahaan multinasional swasta. Hal ini tidak mengherankan karena modal swasta cenderung mengalir ke negara-negara wilayah dengan pengendalian investasi yang tinggi dan situasi keamanan yang terjamin. Pada negara-negara masalah utang yang parah, pemerintah yang tidak stabil, dan reformasi ekonomi tidak menyeluruh, risiko kerugian modal bisa sangat tinggi. Kita harus mengakui bahwa perusahaan multinasional tidak bergerak dalam bidang bisnis pembangunan. Tujuan mereka hanyalah memaksimalkan pengembalian atas modal. MNC mencari peluang keuntungan paling tinggi dan tidak menghiraukan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan persoalan lingkungan.
Dua karakteristik aliran FDI perlu dipahami konteksnya. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencakup bagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. Tetapi ingat bahwa investasi asing mungkin secara kualitatif berbeda dari investasi domestik yang mungkin memiliki dampak interaksi yang menguntungkan dalam beberapa hal, yang pada gilirannya bergantung pada kebijakan seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Namun demikian, belakangan ini FDI telah menjadi sumber dana asing terbesar yang mengalir ke negara-negara berkembang. Secara global, MNC memperkerjakan sekitar 80 juta pekerja di negara-negara di luar kantor pusat mereka. Namun demikian, di sebagian besar negara berkembang, MNC hanya memperkerjakan sejumlah kecil dari angkatan kerja di sana. Tetapi lapangan kerja yang diberikan cenderung terkonsentrasi di sektor perkotaan modern. Selain itu, investasi asing langsung juga melibatkan lebih dari sekedar transfer modal biasa atau pendirian pabrik lokal di suatu negara berkembang MNC, membawa teknologi produksi, selera dan gaya hidup, filosofi manajemen, dan keragaman praktis bisnis. Tetapi sebelum menganalisis beberapa argumen terkait dengan insentif atau hambatan atas investasi swasta asing secara umum dan investasi secara khusus, mari kita amati terlebih dahulu karakteristik dari badan usaha ini. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk MNC yang menjadi pendorong utama pusatnya globalisasi perdagangan dunia. 100 perusahaan multinasional non-finansial terbesar kini penjualannya mencapai lebih dari 8 dolar triliun. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global atau global factories yang menjadi peluang dimanapun di dunia. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang, tempat mereka beroperasi. Skala korporasi ini memang luar biasa. Total penjualan lebih dari 6 MNC yang pada tahun 2008 melebihi GDP dari seluruh negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Skala operasional yang besar dipadukan dengan persaingan terbatas memberikan daya saing yang sangat tinggi. Secara historis, MNC terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang berfokus pada industri ekstraktif dan primer, terutama minyak, bumi, mineral non-gas, dan perkebunan di mana segelintir MNC disebut agrobisnis, terlibat dalam kegiatan pertanian berorientasi ekspor dan pengolahan makanan lokal. Namun belakangan ini, operasi manufaktur dan jasa seperti bank, hotel, dan sebagainya telah mendominasi pangkat kegiatan produksi MNC. Terlebih lagi, produksi yang ditujukan untuk ekspor ke negara asal MNC dan pasar negara maju lainnya kini cenderung mendominasi ketimbang produksi untuk konsumsi di negara berkembang, tuan rumah tempat MNC beroperasi. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Tidak hanya di bidang ekonomi pembangunan yang menimbulkan banyak kontroversi dan ditafsirkan secara begitu beragam, seperti halnya isu manfaat dan biaya dari investasi swasta asing. Tetapi, apabila kita mencermati lebih dekat kontroversi ini, kita akan melihat bahwa kebanyakan pertentangan yang terjadi bukanlah mengenai pengaruh MNC pada agregat ekonomi tradisional seperti GDP, investasi, tabungan, dan tingkat pertumbuhan manufaktur. Meskipun pertentangan ini memang terjadi, melainkan mengenai makna fundamental pembangunan ekonomi dan sosial terkait dengan beragam kegiatan MNC. Argumen Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen argumen yang mendukung investasi asing sebagian berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan atau faktor penentu pertumbuhan ekonomi.
investasi asing, dan juga bantuan luar negeri. Biasanya se- dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Untuk contoh yang sederhana mengenai kesenjangan tabung analisis kesenjangan tabungan investasi. Dari sisi ekonomi, terdapat 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumen berikut. Yang pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mendistribusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesempatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal berinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung dan lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan ke negara lain. MNC juga meningkatkan sejumlah besar modal mereka secara lokal di negara berkembang, dan hal ini menyebabkan semakin sedikitnya investasi perusahaan lokal. Yang kedua, walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing, atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial, dan akibat repatriasi laba, bunga royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Walaupun MNC memang memberikan kon- kontrak lagi penutupan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang harusnya disebabkan adanya konsesi pajak yang bersifat liberal. Praktek penetapan harga transfer beriringan investasi yang subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Yang keempat yaitu manajemen keterampilan wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontrak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam pengembangan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya langka tersebut justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selain investasi asing, Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut, maka investor asing, investasi portofolio swasta kini mencakup bagian dari yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga di pihak asing. Seperti biasa, negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, kecuali negara-negara Afrika Sub-Sahara. Seperti halnya FDI dari perusahaan multinasional, manfaat dan biaya dari aliran investasi portofolio bagi investor dan negara berkembang penerima dana telah menjadi bahan perdebatan sengit dari sudut pandang investor berinvestasi dalam pasar saham negara berpendapatan menengah dibandingkan dengan berinvestasi dalam pasar keuangan negara maju, memungkinkan mereka untuk menambah pengembalian investasi sembari mendiversifikasikan.
Peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Pertumbuhan pengurangan uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh paket non-tansi yang lebih baik. Sebagai analisis balikan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi, faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya yang meningkat manfaat yang diperoleh. Yang keempat yaitu bantuan atau pinjaman asing, perdebatan antara bantuan pembangunan. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Selain berpendapatan ekspor, serta investasi langsung dan portofolio swasta asing, negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing lain bantuan lain, yaitu bantuan pembangunan publik resmi bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta atau tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Bantuan asing transfer internasional dari dana publik dalam bentuk pinjaman atau hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain, atau, atau secara tidak langsung merupakan sarana badan bantuan multilateral seperti Bank Dunia. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual yang terkait definisi bantuan asing, terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual yang memperhitungkan aliran bantuan pembangunan aktual. Secara khusus ada tiga persoalan utama yang muncul dalam pengukuran bantuan. Yang pertama, kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi pihak negara pendonor atau penerima. Pinjaman harus dilunasi dan dengan demikian memberikan biaya bagi donor yang dan manfaat yang lebih kecil dari nilai nominal pinjaman itu sendiri bagi penerima. Secara konseptual, kita sebaiknya mengurangi atau mendiskontokan nilai dolar dari pinjaman berbunga sebelum menambahkannya dengan nilai dari hibah yang langsung diberikan. Kedua, bantuan dapat bersifat terikat baik dengan sumber atau pinjaman atau hibah harus dibelanjakan untuk membeli barang atau jasa dari negara pendonor atau dengan proyek atau dana hanya dapat digunakan untuk proyek tertentu seperti jalan atau pabrik saja. Pada kategori manapun, nilai real bantuan akan berkurang karena sumber yang ditetapkan itu kemungkinan adalah pemasok yang mahal atau proyek yang ditetapkan bukan prioritas utama. Jika tidak, bantuan itu tidak perlu bersifat terikat. Yang ketiga yaitu kita harus selalu membedakan antara nilai nominal dengan nilai real bantuan asing. Aliran bantuan biasanya dihitung pada nilai nominal dan cenderung menunjukkan peningkatan stabil dari waktu ke waktu. Akan tetapi, ketika dikurangi dengan peningkatan harga, volume real bantuan dari negara donor atau negara pemberi bantuan terus menurun pada beberapa dasar terakhir, kendati ada sedikit peningkatan. Materi yang kelima yaitu konflik dan pembangunan. Yang pertama, cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik.
Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal penting mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kengerian dan akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan penyelesaian konflik tersebut atau bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Ketidakpastian ini misalnya menghambat investasi dan kewirausahaan dan mempercepat pengurasan intelektual. Oleh sebab itu, upaya dalam mencari konsekuensi, penyebab, dan penyelesaian kuratif dan preventif atas konflik disertai kekerasan dan perbaikan dari kondisi yang dapat memicu konflik telah menjadi bagian penting dalam kondisi ekonomi pembangunan. Konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat terkena dampak langsung karena para orang tua kehilangan mata pencarian atau menjadi pengungsi dan anak-anak terpaksa bekerja. Pemulihan akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa perkembangan mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup. Dan untuk merekatkan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu tahun-tahun. Berikut beberapa dampaknya. Pertama, di bidang kesehatan. Yang kedua, hancurnya kekayaan. Yang ketiga, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, hilangnya pendidikan. Yang terakhir, itu ikatan sosial yang kaya. Selanjutnya, ketimpangan horizontal. Franz Stewart mengemukakan bahwa keberadaan ketimpangan horizontal utama atau ketimpangan antara kelompok dengan identitas budaya berbeda secara signifikan, meningkatkan risiko konflik. Ia berpendapat bahwa ketika perbedaan budaya bertemu dengan perbedaan ekonomi dan politik di antara berbagai kelompok, hal ini dapat menimbulkan kebencian mendalam yang dapat mengarah pada pertikaian disertai kekerasan. Sumber daya alam untuk kebutuhan dasar dan kelangkaan sumber sumber dengan memenuhi kebutuhan dasar, terutama langkanya pangan, subur, dan air dapat berkontribusi menimbulkan konflik dan memperparah risiko konflik. Sebagai contoh, PBB menyimpulkan bahwa krisis di Damar akarnya berasal dari kelangkaan air dan sumber daya alam lain. Pertilin antar kelompok berkonter kelompok pengembala di Kenya Utara seringkali terkait dengan kekeringan kelangkaan air. Perebutan yang menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor ada diekspor sumber daya alam ekspor menilai tinggi seperti minyak dan adanya aturan hukum tentang bagaimana manfaat komoditas ini didistribusikan. Dampaknya juga menjadi faktor utama dalam mendorong konflik dan disertai kekerasan. Resolusi dan penjagaan konflik, konflik bersenjata. Yang pertama, pentingnya kelembagaan. Yang kedua, yaitu pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Keamanan nasional, sekali lagi, sebuah kelembagaan mendasar menjadi sangat penting. Ketika kekerasan mulai keluar, melintasi perbatasan serta sisa kekerasan, dan pasukan pemberontak masih aktif di kantong-kantong wilayah di luar perbatasan, seperti yang telah dilakukan oleh Rhodes Resistance Army di Uganda. Kejahatan terorganisasi multinasional telah menjangkiti negara-negara lain. PBB dapat memainkan peran koordinasi yang lebih aktif. Organisasi dan badan internasional lain dapat menyediakan dana dan pembangunan kapasitas. Yang ketiga itu pelaku regional. Pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Rekonstruksi pasca konflik juga menjadi permasalahan bagi kerjasama regional berbagai negara. Uni Afrika makin memainkan peranan penting dalam mengatasi konflik disertai kekerasan dan dampaknya, terutama melalui operasi
untuk menjaga perdamaian. Di sini, di sini Bank Pembangunan Afrika memainkan peranan aktif. Yang keempat itu pelaku nasional. Negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peranan penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kerentanan negara merupakan persoalan yang besar. Selain itu juga terdapat persoalan mekanisme checks dan balance yang efektif. Rezim kekerasan yang menumpas kekerasan dan pemberontakan tetapi mempertahankan sumber daya kekuasaan di tangan segelintir elit kemungkinan hanya memberikan solusi sementara dan mencegah kekerasan. Tidak banyak yang bisa diharapkan bahwa negara seperti itu akan mendorong aspek pembangunan lainnya. Bahkan, jika negara berhak menggunakan kekerasan untuk meredam konflik terbuka, dampaknya mungkin telah mempertajam ketimpangan. Bantuan luar negeri multilateral mungkin dibutuhkan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan dasar. Kemudian, proses untuk memastikan akan adanya peluang dan luas dan manfaat nyata yang didapatkan dari kerjasama sangatlah penting. Proses ini akan membantu meningkatkan keberhasilan dalam upaya menciptakan lembaga yang demokratis. Terlepas dari kesulitan besar yang ada, kemajuan telah dicapai dan saat sejumlah bentuk demokrasi yang berfungsi dengan baik, bahkan di negara-negara termiskin pun makin meningkat secara stabil dan masyarakat dan berbagai negara lain menyesuaikan diri dengan baik terhadap batas wilayah yang melintasi kelompok etnis yang ditetapkan oleh pengusaha kolonial terlebih dahulu. Yang kelima yaitu fokus pada pendidikan. UNESCO menunjukkan adanya hubungan saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Kenyataan bahwa konflik merusak pendidikan dengan menghancurkan infrastruktur, melukai dan membunuh siswa dan guru. Sebagainya memang begitu jelas. Yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Partisipasi ekonomi tatanan lokal sangat penting dan beberapa penelitian menemukan bahwa pembangunan yang digerakkan oleh komunitas dapat memainkan peran penting. Patrick Brown mengemukakan bahwa proyek CDD atau Community Driven Development yang efektif dapat mendistribusikan sumber daya secara cepat dan menjangkau wilayah pedesaan terpencil. Dalam menyarankan pengambilan keputusan, CDD dapat memastikan bahwa distribusi sumber daya merata dan diterima masyarakat serta dapat beroperasi di wilayah yang keamanannya beresiko. Program-program CDD juga dapat berdampak pada pemeliharaan perdamaian dengan menginsentifkan serangkaian bentuk tindakan kolektif yang dapat bekerja menembus batasan konflik dengan berkontribusi pada pembangunan lembaga lokal dan dengan memperkuat hubungan vertikal masyarakat negara. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.